pada 25 Juli 2021, Presiden Vladimir Putin berpidato di Saint Petersburg untuk memperingati 325 tahun berdirinya Angkatan Laut Rusia. Berbicara di depan patung pendiri armada dan kaisar favorit Putin, Peter the Great, dia menyatakan, hari ini Angkatan Laut Rusia memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengamankan pertahanan dan kepentingan nasional kita. Kami mampu mendeteksi setiap kapal selam, kapal permukaan, atau musuh di udara dan memberikan mereka serangan yang akan segera terjadi jika diperlukan. Pidato Putin diikuti parade perangkat keras Angkatan Laut yang mengesankan, bukti dari pernyataannya dan modernisasi militer Rusia selama 2 dekade terakhir. Kebangkitan negara itu sebagai kekuatan angkatan laut telah membuat gelombang besar di Laut Hitam, di mana Rusia berusaha untuk menciptakan lingkup pengaruh bahari yang baru. Pergerakan Moskow di wilayah tersebut termasuk meningkatkan armada Laut Hitam dan mengklaim perairan teritorial di sekitar Crimea, mengancam keseimbangan kekuatan di Laut Hitam dan Laut Mediterania Timur. Sejumlah negara menyebut tindakan tersebut membahayakan kebebasan navigasi, tidak hanya di perairan itu, tetapi juga di perairan seluruh dunia. Selama berabad-abad, Rusia memandang Laut Hitam sebagai pusat keamanannya. Catherine the Great mencaplok Crimea dari Turki Ottoman pada tahun 1783 dan suaminya, Pangeran Grigori Potemkin, menciptakan armada Laut Hitam di Sevastopol pada tahun yang sama. Pada abad ke-10, Rusia bersaing dengan kekuatan besar Eropa dan dengan Kekaisaran Ottoman untuk menciptakan pengaruh di dalam dan di sekitar Laut Hitam. Tetapi baru pada Perang Dingin, Uni Soviet menjadi kekuatan dominan di kawasan itu dan hanya diimbangi oleh anggota NATO Turki. Soviet juga menggunakan Laut Hitam untuk memproyeksikan kekuatan di Mediterania Timur. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengalami pembalikan nasib yang tiba-tiba di Laut Hitam. Georgia dan Ukraina menjadi negara merdeka dan mencari integrasi dengan Barat, sementara Bulgaria dan Rumania bergabung dengan NATO pada tahun 2004. Akibatnya, Rusia kalah akses ke bagian garis pantai Laut Hitam yang sebelumnya dikuasai secara langsung atau tidak langsung. Beruntung Ukraina masih membolehkan armada Laut Hitam Rusia berada di Sevastopol. Pada 2010, Kiev memperbarui sewa armada Moskow hingga 2042. Tetapi setelah Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych meninggalkan Ukraina pada Februari 2014 dan pemerintah pro-Barat baru mengambil alih, Putin khawatir Ukraina akan mengingkari perjanjian itu. Maka dimulailah kembali agresifnya Rusia ke wilayah Laut Hitam. Pada Maret 2014, Moskow mengambil alih Crimea dan mengambil alih sebagian besar kapal Ukraina di Sevastopol, serta memaksa Angkatan Laut Ukraina memindahkan markas besarnya di Odessa. Putin membenarkan langkah ini dengan mengklaim bahwa kapal NATO akan berakhir di kota kejayaan Angkatan Laut Rusia Sevastopol seandainya Rusia tidak merebut Crimea lebih dahulu. Sejak itu, Rusia telah melipat gandakan garis pantai de facto di Laut Hitam dan memperkuat pasukan rudalnya di kawasan itu. Hal itu memperkuat posisinya di sana melalui kombinasi taktik militer, diplomatik, ekonomi, energi, dan informasi. Rusia telah menegaskan kembali dominasinya di Laut Hitam, sebagian melalui peningkatan angkatan laut yang signifikan. Putin telah bekerja untuk membangkitkan kembali kekuatan maritim Rusia sejak ia memasuki Kremlin 2 dekade lalu. Dia membalikkan periode penurunan angkatan laut yang tajam dan menciptakan angkatan laut yang lebih gesit, modern, dan multiguna. Namun sejak masuknya Crimea pada 2014, Rusia telah melangkah lebih jauh dan memposisikan platform, pasukan, dan persenjataan baru di Laut Hitam yang pada gilirannya telah membantu meningkatkan pengaruhnya di Mediterania Timur, teater penting operasi Moskow dalam mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Rusia juga telah memodernisasi pangkalan angkatan lautnya di Tartus, Suriah sebagai bagian dari upayanya yang lebih luas untuk kembali ke Timur Tengah. Pada saat yang sama, Moskow telah mengklaim perairan teritorial di sekitar Crimea sebagai perairan Rusia dan berusaha untuk mengendalikannya.
Pada 23 Juli 2021 misalnya, kapal perusahaan Inggris HMS Defender secara singkat memasuki zona teritorial 12 mil di sekitar Crimea dengan alasan menggunakan dasar konvensi PBB tentang hukum laut. Inggris telah merencanakan latihan itu dan membawa wartawan ke atas kapal untuk menantang klaim Rusia atas perairan di sekitar Crimea dan untuk menegaskan kebebasan navigasi. Namun Rusia menanggapi marah dengan melepaskan tembakan peringatan ke kapal Inggris dan kemudian mencela apa yang disebut Putin sebagai provokasi Inggris-Amerika. Kejadian tersebut adalah contoh jenis kebuntuan angkatan laut yang kemungkinan akan menjadi lebih sering terjadi karena Rusia bertujuan untuk memaksa dunia menerima aneksasi Crimea. Perilaku tegas Moskow telah membuat bingung negara-negara pesisir Laut Hitam lainnya termasuk Georgia dan Ukraina. Rusia telah menginvasi kedua negara tersebut dalam upaya untuk mencegah mereka bergabung dengan NATO dan terus menduduki sebagian wilayah mereka. Akibatnya, kedua negara tersebut memiliki hubungan permusuhan dengan Moskow dan keduanya bekerja sama dengan NATO untuk memperkuat pertahanan maritim mereka. Desakan Putin bahwa Ukraina dan Rusia adalah satu bangsa dan bahwa kerjasama Ukraina dengan NATO merupakan ancaman keamanan nasional bagi Rusia telah semakin memperburuk ketegangan serta memicu kekhawatiran akan perluasan serangan Rusia ke Ukraina. Rumania, sekutu setia NATO, juga waspada terhadap kemampuan militer Rusia dan curiga terhadap niatnya. Anggota NATO Bulgaria memiliki hubungan yang lebih dekat dan lebih rumit dengan Moskow, tetapi negara ini tetap berkomitmen pada integrasi Barat. Baik Rumania dan Bulgaria menyukai kehadiran Amerika dan NATO yang lebih besar di kawasan tersebut. Tetapi negara Laut Hitam yang sikapnya terhadap Rusia akan paling mempengaruhi upaya Putin untuk mendominasi angkatan laut di kawasan itu adalah Turki. Rusia dan Turki memiliki sejarah konflik yang panjang yang sebagian besar terjadi di Laut Hitam. Tetapi sejak upaya kudeta gagal terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2016,